Pak Sis, tadi kalau kita lihat setelah Pak sudah dibilang mulai retak, tapi Pak Surya Paloh sih dibilang siapa yang bilang retak. Banyak sekali kalimat dari Pak SP yang menyatakan bahwa apa salah saya, apa salah Nasdem. Dan merasa bahwa nggak fair kalau Partai Nasdem diperlakukan seperti ini hanya karena mencalonkan capres yang berbeda dengan Presiden Jokowi. Memang yang berubah drastis adalah hubungan Pak Surya dengan Bapak Jokowi yang dulu begitu intens bertemu, setelah deklarasi Pak Anies menjadi kurang. Tapi sebetulnya tidak ada yang salah juga. Dilihat dari Presiden, oh you punya sikap yang berbeda dengan saya. Oke, tapi sebenarnya menurut Pak Sis kan mereka sudah pernah ketemu nih sebelum deklarasi. Apa sih Pak isi pertemuannya? Sorry, maksud saya begini untuk memperjelas. Karena mengapa saya tanyakan ini, karena Pak Sis begitu dekat dengan Pak Surya Paloh, diajak oleh Pak Surya Paloh bergabung ke Nasdem, mau keluar nggak diizinin juga oleh Pak Surya Paloh sehingga akhirnya sepihak keluarnya. Kan sebelum Pak Surya Paloh mendeklarasikan Capres Mas Anies Baswedan kan sebenarnya udah bilang dulu kan ke Pak Jokowi. Benar nggak nih? Ya betul, jadi sebetulnya saya mengenal Surya Paloh, Pak Surya Paloh itu sejak tahun 73, jadi 50 tahun. Ketika saya menjadi Ketua Umum HIPMI, Pak Surya Paloh itu Ketua HIPMI Sumatera Utara. Dan saya mengenal dia sebagai seorang nasionalis, idealis, yang persisten terhadap hal-hal yang dianggapnya baik. Apa yang menurut Pak Surya baik, belum tentu betul. Ya. Kita mengikuti dia sejak prioritas, bagaimana di Bredel, dia tetap konsisten. Akhirnya switch bikin TV Metro, Media Indonesia, bagaimana dia mendirikan partai yang hanya pemilu kedua sudah menjadi partai terbesar nomor 4 loh. Setelah PDIP di DPR, nomor 2 Golkar, nomor 3 Gerindra, nomor 4 Nasdem, nomor 5 PKB, nomor 6 Demokrat. Jadi menurut hemat saya dia orang yang persisten terhadap apa yang dia perjuangkan. Dan dia meyakini sesuatu yang seperti biasa dia bawakan dengan bersemangat, termasuk kepada Bapak Presiden dengan Jokowi. gayanya Pak SP yang kita tahu lah ya. Dengan kepada Pak Presiden Jokowi. Rupa-rupanya di sini tidak sepakat. Ini sebelum deklarasi ya Pak? Ya sebelum deklarasi, tidak sepakat ini yang akhirnya jadi pilihan masing-masing dan itu biasa aja dalam politik. Tidak harus merusak pertemanan, tapi secara politik berbeda dan rakyat melihatnya berbeda. Saya menurut hemat saya hal yang biasa aja. Jadi sebenarnya saya mau minta klarifikasi dari Pak Sis, ini yang selalu banyak dikatakan orang. Sebenarnya Pak Surya Paloh sebelum mendeklarasikan itu bertemu dengan Pak Jokowi dan mengatakan keinginannya bahwa ada 3 nama capres, yaitu Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar Pranowo, dan berikutnya adalah Pak Andika Perkasa, betul? Dan kemudian antara kedua tokoh ini Pak Presiden Jokowi bicara dengan Pak Surya Paloh, ada memang mensinyalir kenapa harus nama salah satu itu, betul? Ya intinya kemudian ada sikap pandangan politik Pak Jokowi dengan Pak Surya yang berbeda. Itu masalah yang menjadikan mereka tidak seakrab sebelumnya. Dan itu hal yang biasa dalam politik. Betul, itu hal yang biasa dalam partai politik. Benar nggak bahwa sebenarnya masih ada janji pertemuan satu lagi sebelum pendeklarasian itu? Ya saya mendengar kabar begitu ya. Tetapi kemudian Nasdem mendeklarasikan sebelum ada pembicaraan itu bisa saja. Dan itu dianggap sebagai ingkar janji bahwa harusnya masih bisa berbicara lagi secara hati ke hati. Saya kira bukan soal ingkar janji. Intinya yang terjadi adalah kita yang faktual aja. Faktualnya adalah ada perbedaan pandangan politik di antara Pak Surya dan Pak Jokowi mengenai calon yang dianggap pantas memimpin Indonesia di akan datang. Pak Jokowi lebih melihat ini sebaiknya kebersinambungan, sedangkan Pak Surya termasuk koalisi yang dibentuk perubahan.